Halo pendengar setia podcast kami, selamat datang di podcast episode baru kita yaitu ada N-Park Show. Saya Arka, di sini aku bakalan memimpin diskusi hari ini bersama makhluk saya yang mungkin sangat setia ini yaitu ada. Hai semuanya, saya Yusuf, host favorit kalian yang siap bikin suasana jadi santai tapi tetap berbobot. Episode kali ini kita bakal bahas topik super penting, yaitu hubungan etika digital dengan kompetensi guru. Wah, mungkin kedengaran sangat berat gitu ya, tapi tenang, bakal kita bahas dengan santai. Betul banget, dunia pendidikan sendiri itu kan udah lepas dari yang namanya teknologi kan. Betul. Dan guru itu kan diharapkan gak cuma pintar ngajar muridnya, tapi juga tahu gimana sih caranya beretika di dalam dunia digital ini. Nah, gimana sih teknologi ini mempengaruhi kompetensi mereka, dan kita bakal bahas nih semuanya dengan dua narasumber kita yang sangat keren ini. Betul. Ada yang bakal cerita soal tantangan guru menghadapi teknologi, dan ada yang bakal bahas dari sisi guru yang sudah melek teknologi. Mungkin langsung saja kita sebut narasumber yang pertama ada. Halo, aku Amia sebagai narasumber satu. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik ya. Terima kasih ya sudah mengundang saya untuk diskusi hari ini. Wah, kita juga makasih banget nih karena udah datang di podcast kita kali ini. Dan yang gak kalah spesialnya nih ada Kak. Siapa ini? Oke, halo semuanya. Aku Zeva sebagai narasumber kedua. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik banget kabar hari ini. Aku juga udah semangat banget nih buat ngobrol sama kalian soal pengalaman aku yang di aku dan dengan guru yang pastinya paham dengan teknologi dan pendidikan. Bener banget, mantap banget kan. Yuk kita langsung mulai aja nih. Mungkin kita mulai dari Kak Aunia dulu. Bagaimana sih menurut Kakak teknologi mempengaruhi kompetensi guru? Baik, terima kasih. Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang kompetensi guru, itu kan ada 4 aspek utama ya. Yang pertama itu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, teknologi itu sebenarnya mendukung semuanya. Misal di kompetensi pedagogik, teknologi bisa membantu guru untuk menyampaikan materi dengan cara lebih interaktif, misalnya pakai video pop-up atau Canva untuk menjelaskan materi. Tapi di sisi lain, aku juga banyak melihat guru yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Bagus, seperti apa Pak? Banyak ya. Aku melihat ada yang belum terbiasa menggunakan platform digital untuk mengajar, misalnya Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom atau Moodle. Mereka itu merasa terbebani, terutama yang sudah senior. Nah, mereka itu masih berpatok pada paket sama interface. Selain itu juga ada tantangan soal kepercayaan diri. Misalnya guru takut atau salah malah merasa malu kalau muridnya lebih paham teknologi daripada. Bener banget sih Kak. Dulu pas aku sekolah juga banyak sih guru yang kayak belum melek teknologi gitu. Malah jadi kayak muridnya yang bantuin gurunya gitu kan. Itu juga kadang menjadi beban psikologis mereka menjadi guru. Padahal ini kan sebenarnya peluang besar ya untuk belajar dan berkembang. Tapi aku juga melihat bahwa tanpa etika digital, teknologi itu bisa menjadi bumerang. Misalnya ada guru yang salah mengunggah dokumen pribadi di grup WhatsApp kelas atau menyampaikan materi dari internet tanpa mencantumkan sumber. Jadi bukan cuma soal bisa pakai teknologi ya Kak, tapi juga harus tahu nih bagaimana cara penggunaan efisiennya gitu ya. Tepat sekali. Etika digital itu kan harus menjadi fondasi ya. Kalau tidak, bukannya mempermudah pembelajaran, tapi malah bisa merusak kepercayaan antara guru dan murid. Bener, setuju banget dengan Kak Aunia ya. Tapi nggak semua guru kesulitan dengan teknologi loh.
Iya kan? Betul. Pasti Kak Jiva nih punya pandangan yang berbeda. Gimana Kak? Nah, benar banget nih. Aku juga berdasarkan pengalaman yang pernah aku dapat dari dia yang merasa bahwa teknologi ini justru bisa jadi peluang besar untuk teman-teman guru sekalian. Kompetensi profesional itu sendiri, teknologi dapat membantu beliau untuk terus belajar, terus ikut webinar atau mencari referensi terbaru dengan cepat. Guru bisa jadi role model buat siswa tentang bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijak dan etis. Wah, bisa kasih contoh nggak ya? Tentu saja bisa. Contohnya itu saat pandemi kemarin, seperti yang kita dan mungkin banyak siswa dapat rasakan ya, bahwa banyak guru yang mulai menggunakan tools seperti Canva untuk membuat materi ajar yang lebih menarik. Dan dari aku sendiri pun pernah diambil oleh guru yang membuat video pembelajaran interaktif dengan aplikasi PowerPoint. Aku sendiri pun melihat bahwa teman-teman siswa ini jadi lebih antusias terhadap pembelajaran tersebut. Tapi aku juga melihat bahwa banyak guru yang saat ini dapat memastikan bahwa konten yang mereka buat itu bersifat orisinil, dan kalaupun mereka mengambil dari sumber lain pasti akan mencantumkan kreditnya seperti menyebutkan kutipan dari buku yang dibaca atau web yang dikutip, dan itu pun merupakan bagian dari etika digital. Betul, biar nggak kayak kena plagiat gitu kan. Emang keren banget sih Kak. Jadi teknologi itu benar-benar mendukung kompetensi pedagogi kan. Karena guru itu bisa lebih kreatif, inovatif gitu. Tapi ada nggak tantangannya buat guru yang melek teknologi? Pastinya ada sih. Guru itu seringkali terlalu fokus sama teknologi karena mereka harus menguasai teknologi yang pada saat ini, sampai lupa nih pada esensi pembelajaran yang harus mereka ajarkan pada anak-anak. Menurut saya sendiri itu seharusnya guru tersebut jangan sampai sibuk dengan materi yang canggih, tapi juga harus memastikan apakah teman-teman murid-murid ini benar-benar memahami apa yang akan diajarkan. Tetapi selain itu, menurut aku sendiri penting untuk mengingatkan kepada siswanya tentang etika digital, seperti bagaimana cara berkomunikasi di ruang virtual dengan guru yang sopan. Karena pasti dari kalian banyak kan yang sering banget lihat banyak guru yang mengalami perilaku tidak sopan dari muridnya. Benar-benar. Jadi meskipun teknologi itu membantu banget, tapi guru itu tetap harus menjaga ya Kak, menjaga keseimbangannya dari seperti kreativitasnya, potensi profesionalnya, dan juga nilai-nilai etikanya ya Kak. Betul banget. Karena menurut aku sendiri guru yang melek teknologi pun harus tetap punya integritas dan juga tanggung jawab. Oke. Sekarang kita coba menarik merahnya nih dari bahan diskusi kita kali ini. Nah, kita sudah banyak membahas bagaimana sih teknologi ini membawa peluang sekaligus tantangan. Nah, sekarang kita fokus pada satu hal pentingnya nih, bagaimana sih menyinergikan etika digital ini dengan empat kompetensi guru. Mulai dari mungkin dari Kak Aulia, menurut Kakak gimana sih cara etika digital ini dapat dibuat karena diaplikasikan dalam setiap aspek kompetensi guru? Ini pertanyaan yang penting ya. Kalau kita bicara empat kompetensi guru, semuanya itu sebenarnya bisa dihubungkan dengan etika digital. Nah, yang pertama itu kan ada kompetensi teknologi. Etika digital itu mendorong untuk menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran yang sehat dan mendidik. Guru harus memastikan sumber daya yang digunakan itu valid, tidak melanggar hak cipta dan sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya, jika menggunakan video atau artikel dari internet, itu harus memastikan materi itu tujuan pembelajaran tanpa membawa arah ke yang negatif. Kedua itu kan ada kompetensi pedagogi kepribadian. Etika digital itu membantu guru untuk menjaga citra dirinya sebagai pendidik. Di media sosial misalnya, guru harus berhati-hati dengan apa yang mereka unggah atau bagikan. Jangan sampai unggahan pribadi itu mencoreng profesionalisme mereka sebagai pendidik. Selanjutnya, di kompetensi sosial, guru berperan membangun komunikasi yang positif baik di kelas digital maupun di luar. Guru harus memberi contoh bagaimana berinteraksi secara sopan di ruang digital, seperti menjawab pertanyaan siswa dengan sopan, empati, dan menghormati pendapat mereka. Dan terakhir itu ada kompetensi profesional. Nah, guru itu dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi dengan
digital yang baik, guru bisa mengakses teknologi dan informasi secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi mereka tanpa melakukan plagiarisme atau menyebarkan informasi yang tidak valid atau apa. Jadi intinya tuh etika digital itu bukan hanya tambahan ya, tapi bagian tak terpisahkan dari kompetensi guru di era sekarang. Wah, benar-benar sangat komprehensif gitu ya Pak. Saya jadi sadar nih, ternyata etika digital itu seperti benang yang menjadi keempat kompetensi guru itu ya. Jadi keempat itu saling berhubungan gitu ya Pak. Iya betul, kalau etika digital diabaikan, itu kan kita bisa kehilangan kepercayaan dari murid, orang tua atau bahkan masyarakat. Keren. Sekarang kayak minta pandangan dari Kak Jepa nih, dari sudut pandang Kak Jepa sendiri, guru yang sudah melek teknologi itu bagaimana sih strateginya untuk memajukan etika digital ke dalam kompetensi guru ini? Oke, sebenarnya yang paling utama ini para guru mungkin bisa memberi contoh langsung dalam praktek sehari-hari untuk strateginya. Sebenarnya yang paling utama ini dengan memberikan contoh langsung dalam praktek sehari-hari untuk strategi dalam kompetensi guru itu yang bisa dilakukan. Kalau menurut aku dalam kompetensi pedagogik, guru itu bisa menggunakan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang mungkin sifatnya transparan. Guru juga bisa melibatkan siswa untuk mencari informasi bersama, lalu juga berdiskusi tentang bagaimana cara memverifikasi sumber tersebut. Karena dengan begitu siswa pun nantinya akan belajar mengenai literasi digital. Selanjutnya kalau dalam kompetensi kepribadian, seorang guru harus bisa menjaga reputasi digital mereka dengan tidak memposting hal-hal yang sifatnya negatif tentang pekerjaan ataupun murid. Karena di zaman sekarang jejak digital itu sulit banget untuk dihapuskan. Nah, dari itu juga merupakan bagian dari pembelajaran karakter bagi siswanya. Selanjutnya untuk kompetensi sosial, menurutku guru bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun kolaborasi yang sehat. Contohnya guru bisa bikin grup diskusi dengan siswa dalam secara online, dengan orang tua pun juga bisa. Tapi guru itu tetap harus memastikan komunikasinya tetap bersifat formal dan profesional. Kayak harus menghindari melibatkan informasi sensitif tentang siswa di kelas dan yang lain-lainnya. Selanjutnya untuk kompetensi profesional sendiri, teknologi ini harus dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Guru bisa ikut pelatihan daring, membuat portofolio digital, atau bahkan berbagi praktik baik dengan guru lain di media sosial. Tapi harus selalu diingat bahwa etika digital yang akan diterapkan yaitu misalkan juga mencantumkan sumber ataupun kredit pada saat berbagi materi ajar. Dan yang paling penting, guru juga harus jadi role model atau contoh bagi siswanya. Karena kalau menurut aku sendiri, kalau guru menunjukkan bagaimana cara menggunakan teknologi secara etis dan profesional, maka muridnya pun akan lebih bagus. Setuju. Guru itu kan figur yang sangat berpengaruh nih kan, role model tadi kan. Kalau gurunya sembrono di dunia digital, pasti murid bisa mengikuti jejak yang salah gitu kan. Iya, benar banget. Jadi kolaborasi antara guru, teknologi, terus adalah etika digital ini memang suatu kuncinya gitu ya. Tapi gimana sih kalau ada nih misalkan guru yang merasa udah merasa cukup gitu dan kemudian untuk berubah gitu, apa sih saran dari kakak-kakak ini untuk mereka gitu? Kalau saya tuh menurut saya belajar itu tidak pernah selesai. Jadi guru harus sadar bahwa mereka itu juga pembelajar semua. Kalau tidak mau berubah, lambat laun mereka akan meninggal. Untuk itu, lingkungan sekolah juga harus mendukung dengan memberikan motivasi dan pelatihan yang baik. Oke, benar banget. Dan menurut aku pendekatan yang paling efektif ini dengan memberikan contoh nyata tentang manfaat teknologi. Misalnya, kita ini ngajak guru-guru untuk mencoba hal-hal sederhana dengan mengadakan pelatihan seperti bagaimana cara menggunakan Kahoot dengan membuat kuis interaktif di Kahoot dan cara membuat video pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa. Karena kalau para guru ini dapat merasakan manfaat secara langsung, pasti mereka akan lebih terbuka untuk belajar hal baru. Jadi organisasi itu penting banget ya Kak. Benar banget. Karena di zaman sekarang ini teknologi kan itu seperti alat ya untuk kita. Dan etika digital ini merupakan panduan untuk menggunakan
hidupnya dengan bijak. Karena kalau mindset ini sudah terbangun dan terbuka, maka adaptasi pun akan jauh lebih mudah. Wah, keren banget sih. Jadi etika digital itu sebenarnya bukan sesuatu yang terpisah gitu, tapi harus jadi DNA guru di era sekarang. Setuju banget. Oke, mungkin itu aja dari diskusi dari kita. Wah, pembahasan kita hari ini tuh benar-benar luar biasa banget ya teman-teman. Kita sudah membahas gimana sih hubungan etika digital ini dengan kompetensi guru dari berbagai sudut pandang dari kakak-kakak yang friendly ini ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kakak aku kakak Dewa yang udah berbagi nih tentang tantangan guru dalam menggunakan teknologi, dan untuk Kak Dewa yang menginspirasi kita ini dengan hal-hal yang lainnya tentang menyampaikan dengan ide-ide yang benar-benar luar biasa dan jadi malu. Betul. Kalau dirangkum nih, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Yang pertama itu ya, teknologi itu bukan ancaman ya, tapi peluang untuk guru meningkatkan kompetensi mereka buat kedepannya gitu. Terus yang kedua itu, etika digital merupakan fondasi yang penting yang harus dimiliki guru agar teknologi bisa digunakan secara bijak, mendidik dan juga tentunya profesional. Ya, yang ketiga itu ada guru perlu terus belajar dari dan beradaptasi dari berbagai situasi. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena belajar teknologi itu bagian dari perjalanan untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Dan yang terakhir, kolaborasi itu sangat penting, atau kolaborasi itu adalah kunci dari segalanya. Guru yang sudah melek teknologi itu punya tanggung jawab untuk membantu rekan-rekan mereka yang masih kesulitan dalam hal teknologi. Setuju banget Kak. Jadi kesimpulannya nih, teknologi itu merupakan alat dan etika digital adalah paduannya. Kalau kedua hal ini berjalan selaras, maka 4 kompetensi guru, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan juga profesional itu pasti bisa terus berkembang sesuai tuntutan zaman. Betul banget. Nah, semoga dari obrolan kita hari ini bisa menginspirasi bagi para guru di luar sana untuk menjadi lebih semangat dalam belajar teknologi dan juga mengutamakan etika digital dalam setiap langkah mereka. Dan karena pada akhirnya guru itu adalah sosok yang menjadi teladan bagi para muridnya atau siswanya, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Betul. Dan buat para pendengar, jangan lupa untuk mendukung guru-guru kita di luar sana ya. Betul, kita harus juga mendukung kan guru-guru kita. Kita harus mendukung itu. Karena mereka